I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. Dan kau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Surah An-Naml ayat 88. Dengan ayat ini, Al-Quran memberitahu kita bahwa gunung yang kelihatannya tidak bergerak, ternyata terus bergerak. Apa yang dimaksud pergerakan gunung seperti awan? Apa yang para ilmuwan katakan tentang fakta ini, disampaikan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan sains tentangnya. Untuk pertama kali dalam sejarah, seorang ilmuwan bernama Alfred Wagner mengusulkan bahwa benua di bumi telah menyatu ketika pertama kali terbentuk, tetapi kemudian saling menjauh ke arah yang berbeda. Dan dengan demikian terpisah ketika mereka menjauh satu sama lain. Namun, ahli geologi mengerti bahwa teori Wagner benar setelah 50 tahun kematiannya, yaitu di tahun 1980. Seperti yang ditunjukkan Wagner, dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1950, masa daratan di bumi bergabung bersama, sekitar 500 juta tahun yang lalu. Dan masa besar yang disebut Pangaea, ini terletak di kutub selatan. Benua-benua ini, yang muncul setelah terbelahnya Pangaea, terus-menerus bergerak di permukaan bumi dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Dan sementara itu, mengubah rasio laut ke darat di bumi. Pergerakan kerak bumi yang ditemukan pada awal abad ke-20 sebagai hasil penelitian geologi ini, dijelaskan sebagai berikut dalam sumber-sumber ilmu pengetahuan. Permukaan bumi, yang terdiri dari kerak dan mantel atas, terdiri dari bagian-bagian yang disebut lempeng. Ada 6 lempeng besar, dan banyak lempeng kecil yang membentuk permukaan bumi. Menurut teori, ini disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak di bumi dengan cara hanyut dan menyebabkan pergeseran benua dan dasar laut. Jika dikalkulasi, dapat dihitung bahwa pergerakan benua adalah 1–5 cm per tahun. Ketika lempeng bergerak seperti ini, perubahan akan terjadi dalam struktur geografi di dunia. Sebagai contoh dampaknya, Samudra Atlantik meluas setiap tahun. Poin penting yang ingin dijelaskan di sini adalah, dalam ayatnya, Allah menggunakan kata tamuru, yang artinya melayang, untuk menggambarkan pergerakan gunung. Menarik bahwa istilah yang digunakan oleh para ilmuwan saat ini adalah pergeseran benua. Kata yang digunakan Al-Quran dan istilah yang digunakan ilmuwan adalah sama. Baik Al-Quran dan ilmuwan menggunakan kata melayang untuk gerakan ini. Sekarang mari kita menganalisa keajaiban ilmiah ini. Pergerakan benua adalah fakta yang tidak dapat diamati pada saat Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin bagi manusia untuk memiliki pengetahuan ini sendiri pada saat itu. Fakta ini ditemukan hingga akhir abad ke-20. Oleh karena itu, Allah menggunakan ungkapan, Anda melihat gunung dan memikirkannya dengan seksama dalam ayat tersebut, dan menyatakan sebelumnya bagaimana orang akan mengevaluasi masalah ini. Namun, dia menjelaskan fakta setelah itu, dan menyatakan bahwa gunung-gunung hanyut, seperti awan yang bergerak. Yaitu, ia menarik perhatian pada pergerakan gunung, dan fakta bahwa benua bergerak bersama dengan pegunungan. Seperti yang terlihat, perhatian tertarik pada gerakan lempeng tempat pegunungan berada. Merupakan keajaiban besar bahwa fakta ini, yang telah ditemukan oleh sains baru-baru ini, disebutkan dalam Al-Quran, dan ini juga membuktikan dengan jelas bahwa Quran adalah kalam Allah.
dan orang yang memberitahu kita tentangnya adalah utusan Allah. Mereka yang menolak harus menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW memperoleh pengetahuan ini 1400 tahun yang lalu.